Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delicious Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu kira-kira apa pesan dari diri teman-teman di masa depan. Your future self. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan disampaikan itu bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa nanti untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Delicious Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe ya, dan follow Instagramnya Delicious Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman ada yang merasa juga kalau pesannya tidak resonate, tidak apa-apa. Mungkin kamu bisa tonton video lain dari Delicious Priestess atau tonton video dari tarot readers lain. Kalau nantinya juga di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Delicious Priestess. Sebelumnya aku mau mohon maaf dulu karena tiba-tiba aku radang. Mungkin suaranya tidak akan terdengar seperti biasanya, tapi aku akan coba untuk berbagi sama kalian. Dan sekarang kalian itu mungkin bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tenangkan diri kalian sebelum memilih. Di depan mata kalian itu ada 6 opsi. Kalian bisa pilih, aku rasa bisa pilih lebih dari satu untuk kali ini, karena mungkin ada beberapa pesan yang mungkin perlu kalian dengar. Kalian bisa pilih antara nomor 1, yang ini, nomor 2, yang ini, nomor 3, yang ini, nomor 4, yang ini, nomor 5, yang ini, dan nomor 6, yang ini. Kalian bisa pause videonya kalau kamu merasa kamu butuh lebih banyak waktu untuk memilih mana yang menurut kalian menarik sesuai dengan intuisi kalian. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1. Akan aku bacakan dan terjemahkan artinya untuk kalian. Hai kamu, sambil kamu berpikir, kamu mungkin akan mengalami hidup. Pikiran itu semampu dan seberkuasa itu. Dan mereka butuh untuk diatur. Mereka butuh untuk dikelola. Mereka butuh untuk dipikirkan matang-matang. Izinkanlah agar semua pikiran buruk, pikiran yang berantakan, dan pikiran yang menakutkan agar tenang. Supaya mereka yang mengkhawatirkan kamu bisa melayani kamu atau dilepaskan dibandingkan mereka malah menghancurkan kamu. Karena pikiran-pikiran ini muncul ketika kamu terkoneksi dengan energi ketakutan. Dan energi ketakutan itu mungkin sering menyamar menjadi fakta. Padahal fakta yang sejujurnya adalah segalanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Tentu saja, kamu pasti juga memiliki pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang kuat, pikiran-pikiran yang terorganisir, pikiran-pikiran yang mampu untuk menerima, pikiran-pikiran yang kreatif, pikiran-pikiran yang terbuka, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut adalah apa yang ingin kami sampaikan agar bisa tetap kamu pikirkan. Dan mereka memiliki dampak negatif yang lebih sedikit. Mereka terstimulasi dalam cara yang baik, dan mereka tidak akan pergi darimu. Bagaimana cara agar kamu bisa menjaga matamu dan mengelola serta memperhatikan pikiran-pikiranmu? Cobalah untuk meditasi dan lepaskan semua penghakiman dari situasi atau kondisi hidupmu. Semua orang memiliki pikiran yang menakutkan. Cintailah pikiran menakutkanmu tersebut. Cintailah dirimu sendiri. Dan lalu pilihlah semua pikiran-pikiran yang kamu ingin refleksikan kembali ke dalam duniamu. Hidup itu tidak sesulit yang kamu pikirkan.
Kami sangat-sangat mencintaimu. Oke. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, mungkin kamu sadar atau nggak sadar, gampang banget punya negative thinking atau pikiran-pikiran negatif. Dan dirimu di masa depan itu ingin mengingatkan teman-teman untuk bisa mengelola mindset, mengelola pikiran dengan bijaksana, dan jangan terlalu sering gampang negative thinking. Karena jatuhnya nanti malah bisa kamu yang kalut, panik, gampang insecure, gampang ngerasa kayak hidupmu berantakan. Padahal pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Dirimu di masa depan, jiwamu di masa depan ingin mengingatkan bahwa kamu akan baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Karena hidup itu tidak sesulit apa yang kamu pikirkan atau kamu bayangkan. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau teman-teman rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh untuk mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Prestige. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Akan aku bacakan dulu ya pesannya. Hai kamu, saat ini adalah salah satu dari begitu banyak waktu di mana kamu diminta untuk meletakkan sebuah jarak, mundur untuk beberapa langkah, dan tidak melakukan apa-apa, tapi hanya mengamati. Jangan khawatir tentang seberapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengumpulkan dirimu kembali. Ketahuilah bahwa sifat ini sementara dan bisa dijadikan sebagai suatu kesempatan untukmu menarik nafas, untukmu memelankan lajumu, dan untukmu melihat seberapa jauh kamu sudah berjalan. Keputusan-keputusan yang tertinggi untuk kebutuhan tertinggimu akan terbuat ketika kamu memiliki kejelasan yang nantinya akan datang dari situasi di mana kamu bisa membuka dirimu terhadap informasi-informasi dari aspek intelektual atau aspek kecerdasan dan aspek intuisi dari dalam dirimu. Ketika kamu melangkah dan mulai berani untuk mengambil peran sebagai seorang pengobservasi atau orang yang mengamati, ini adalah waktu di mana kamu bisa menyalakan tombol yang mengizinkan jiwamu untuk menjadi bagian penting dari prosesmu mengumpulkan segala informasi dan prosesmu membuat keputusan. Dalam cara ini, kamu bisa melakukan pendekatan kepada hidupmu dan segala hal dari perspektif atau sudut pandang yang lebih netral, tanpa adanya penghakiman. Kami mengetahui bahwa kamu akan membuat keputusan yang terbaik. Percayalah pada kami ketika kami bilang bahwa sekarang itu bukan waktu yang tepat untukmu memaksakan kehendakmu, atau kamu memaksakan keinginanmu, atau berusaha untuk semakin mendekatkan diri pada hasil atau apapun yang kamu ingin capai. Cobalah untuk mundur dulu. Kamu akan sangat bangga ketika kamu berhasil melakukannya. Aku mencintaimu. Oke. Untuk teman-teman di masa depan, aku rasa dirimu di masa depan atau jiwamu di masa depan itu mau mengingatkan teman-teman bahwa harus ada keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Harus ada keseimbangan antara kamu mungkin mengejar cinta atau memperjuangkan cinta dan memperjuangkan kebahagiaan serta beristirahat. Kalau kita misalnya terlalu kalut atau kita terlalu panik atau kita terlalu ingin agar segala hal berjalan dengan cepat dalam cerita hidup kita, kita mungkin malah jadi lupa pentingnya istirahat, malah jadi membuat keputusan-keputusan yang gegabah. Padahal ketika kita bisa lebih tenang, otomatis kita juga lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Dan dirimu di masa depan ingin agar kamu bisa meluangkan waktu untuk istirahat, untuk recharge. Recharge bukan hanya istirahat fisik atau tidur, tapi recharge juga istirahat emosi, istirahat pikiran, istirahat spiritual. Supaya nantinya kamu bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih bijaksana, keputusan-keputusan yang menguntungkan kamu, bukan keputusan-keputusan yang berlandaskan ilusi atau ketakutan. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Prestige. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3.
Akan aku bacakan dulu pesannya sebelum aku terjemahkan ke kalian dan artikan arti dari pesannya ke kalian. Hai kamu yang terkasih. Ada satu hal yang sederhana namun merupakan hukum yang luar biasa dalam sebab dan akibat, di mana artinya segala hal itu saling berhubungan. Segala tindakan di muka bumi ini memiliki konsekuensinya, dan bahkan dalam dunia spiritual pun ada konsekuensi dalam semua tindakan yang diambil atau kamu ambil, yang diambil untukmu atau yang kamu putuskan untuk dirimu sendiri. Saat ini kamu mungkin sedang menghadapi kondisi atau situasi yang mengarahkanmu dari semua keputusan-keputusanmu di masa lalu. Keputusan-keputusan atau pengalamanmu di masa lalu itu yang mungkin menjadi alasan kenapa kamu berada di tempat kamu berada saat ini. Konsekuensi-konsekuensi tersebut datang dan bekerja dalam caramu, bekerja dalam cerita hidupmu. Mereka mungkin perlu ada untuk mengingatkanmu bahwa nantinya membuat keputusan-keputusan yang baik dan mendengarkan intuisimu akan terbayarkan dengan baik. Ketika mungkin ada situasi yang terasa tidak pas atau tidak pasti, ketahuilah bahwa apapun yang kamu sedang hadapi, kamu bisa melampauinya, kamu bisa mengatasinya hanya dengan menggunakan imajinasimu dan bertindaklah pada situasi tersebut dibandingkan bereaksi terhadap apa yang mungkin sedang diberikan kepadamu. Segala hal yang kamu pikirkan dan yang kamu lakukan bisa memiliki dampak yang lebih besar dalam jaring-jaring kehidupan. Cobalah untuk melangkah menuju pijakan yang lebih tinggi. Dan cobalah untuk percaya bahwa apapun yang pergi nantinya akan kembali lagi. Karena semesta selalu memiliki cara untuk memperbaiki dirinya sendiri dalam cara apapun. Bukankah itu luar biasa? Kami sangat mengagumimu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 3, dirimu di masa depan atau jiwamu di masa depan ingin mengingatkan teman-teman untuk hati-hati dalam buat keputusan apapun. Karena nantinya ibaratnya kayak karma. Kalau kamu banyak-banyak memutuskan untuk menabur kebaikan, otomatis banyak karma baik yang bisa kamu petik juga. Begitu juga sebaliknya. Dirimu di masa depan ingin agar kamu lebih sering lagi mendengarkan intuisimu, bukannya mengkhawatirkan komentar orang lain. Dan aku sering bilang ini, act not react. Beraksi tapi jangan bereaksi. Ketika kamu mungkin sedang dihadapkan dengan masalah, walaupun sulit bagi kita untuk membuat keputusan yang tepat atau keputusan yang bijaksana, tapi beranikan dirimu untuk membuat tindakan yang bukan berlandaskan pada emosimu. Ketika kita bereaksi, cenderung kita reacting atau melakukan suatu pantulan aksi atas apa yang diberikan oleh orang lain pada kita. Reacting, tapi cobalah latih dirimu untuk bisa acting, beraksi atau memberikan sikap yang sesuai dengan apa kebutuhan dirimu sendiri, apa yang kamu mau, bukan karena pantulan orang lain. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Sekarang karena nomor 3 sudah, kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Untuk teman-teman yang pilih nomor 4, akan aku bacakan ya ke kalian. Hai kamu yang terkasih. Akan ada waktu di mana kehilangan itu merupakan bagian dari kehidupan. Terkadang, kehilangan itu perlu kita sambut. Sama seperti situasi di mana kamu perlu meninggalkan sesuatu situasi yang terasa tidak cocok lagi dengan kebutuhan tertinggimu. Terkadang, situasi kehilangan itu bisa terjadi secara mendadak dan menyakitkan. Sama seperti orang yang kamu sayang harus berjalan menuju dimensi lain. Dimensi tempat para malaikat dan semesta berada. Tak peduli apapun alasan atau sumber dari kehilangan yang terjadi dalam hidupmu, kamu bisa mengendalikannya, kamu bisa mengendalikan situasinya. Karena semua pengalamannya
Karena semua pengalaman yang kamu alami nantinya ada untuk memintamu dan perlu kamu pahami. Semua pengalaman itu ada untuk membantumu belajar. Karena air mata itu penting. Begitu juga rasa sakit. Ketika kamu mencoba untuk menekan semua ekspresi-ekspresi natural dari kehilangan, dan kamu mencoba untuk melanjutkan hidupmu terlalu cepat, ada emosi atau rasa sakit yang tidak terproses yang bisa menghantuimu dalam cara yang destruktif. Kami tidak menginginkan itu terjadi untukmu, melainkan cobalah untuk mengizinkan hatimu bisa rapuh dan terbuka. Rasakan kehilangannya, dan cobalah untuk bisa melanjutkan hidupmu dan mengintegrasikan situasi ini. Ketika kamu bisa melakukannya, ada kecantikan yang bisa kamu lihat dan bisa kamu rasakan. Ada pelajaran yang bisa kamu pelajari. Dan kamu bisa mengetahui bahwa sambil kamu melepaskan apa yang mungkin sudah berlalu, ada banyak hal yang mungkin masih bertahan. Dan segala situasi akan membaik, kami berjanji. Hatimu akan berkembang dalam situasi yang penuh cinta untuk dunia, bahkan lebih melampaui apa yang pernah kamu bayangkan atau kamu lakukan sebelumnya. Karena pada akhirnya, cinta yang menyembuhkan segala hal. Kami sangat mencintaimu dan kami mengirimkan banyak cinta selalu dan selamanya ke arahmu. Oke. Untuk teman-teman yang pilih nomor 4 ya berarti ini. Untuk teman-teman yang pilih nomor 4, aku rasa dirimu di masa depan itu mau mengingatkan teman-teman bahwa kehilangan itu normal. Dan karena kehilangan itu normal, walaupun ya mungkin kamu pernah kehilangan orang yang kamu sayang, atau kamu kehilangan kerjaan yang bisa bikin kamu nyaman, kamu kehilangan status, entah itu mantan pasangan atau orang tua, baik kehilangan karena mereka meninggal duluan atau mereka harus kembali ke surga dengan cepat, atau kamu kehilangan seseorang karena orang ini pergi dari hidup kamu, atau bagian ceritanya dari hidup kamu sudah selesai. Dan dirimu dari masa depan ingin mengingatkan teman-teman untuk tidak kabur dari luka. Melainkan cobalah beranikan dirimu untuk rasakan emosinya dan sembuhkan lukanya. Karena kalau misalnya kamu tidak menyembuhkan lukanya, malah kamu jadi kayak kabur-kaburan. Kamu tidak bisa menghargai pentingnya rasa sakit, supaya nantinya kamu bisa mensyukuri kebahagiaanmu. Mungkin saat ini teman-teman yang pilih nomor 4 ngerasa kayak sakitnya terlalu menyakitkan, dan kamu ragu, kamu khawatir apakah kamu bisa sembuh atau tidak. Ikuti prosesnya, nikmati prosesnya. Dirimu di masa depan ingin mengingatkan bahwa pada akhirnya kamu akan sembuh. Dan kamu bisa sembuh karena kamu berani memutuskan untuk percaya pada cinta lagi. Bukan hanya cinta romantis, tapi terutama pada cintanya Tuhan, cintanya semesta, dan rasa cinta dari dirimu ke dirimu sendiri. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Deletion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan di Instagramnya Deletion Priestess. Karena nomor 4 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 5. Akan aku bacakan pesannya buat kalian ya. Hai kamu, saat ini kamu sedang berada dalam bentuk atau fase yang baik. Dan kami semua menari dengan penuh kebahagiaan untukmu. Saat ini, kamu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang terkoneksi dengan semesta dan bisa menciptakan kembali sebuah mujizat. Kamu mungkin bertanya-tanya, kemana semua ini akan mengarahkanmu? Tapi apabila kamu ingin memanifestasikan semua keinginanmu atau keinginan terbaikmu untuk kebutuhan tertinggi, kamu perlu untuk tetap fokus pada waktu sekarang, pada masa sekarang. Karena semua kuasa atau power atau kemampuan yang kamu miliki itu berada dalam waktu sekarang. Tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah pikiran-pikiran yang dominan dalam pikiranmu saat ini?
Apakah kepercayaan-kepercayaan yang memotivasi kamu saat ini? Apakah kamu memiliki kejelasan saat ini? Bagaimanakah kesadaranmu dengan koneksi dan hubunganmu dengan Sang Pencipta? Apakah kamu tersambungkan? Atau apakah kamu berusaha untuk melakukan dan menjalani hidupmu dari jiwamu yang kecil? Bisakah kamu melepaskan atau menghindari semua energi-energi negatif saat ini? Penyesalan? Pergilah. Kemampuan untuk memaafkan dan cinta? Masuklah, tolong. Kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan sangat cantik. Dan kamu bisa menciptakan masa depan yang sangat kuat saat ini, di sini. Pada waktu sekarang. Pada saat ini, pada detik ini. Bukankah kamu akan merasa sangat bahagia untuk mengetahui bahwa kamu memiliki supporter, cheerleader dari sini yang akan selalu mendukungmu, cinta dan pelukan untukmu selamanya. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 5, entah kamu sadar atau nggak sadar, aku rasa saat ini energi manifesting kalian lagi kuat banget. Mungkin kamu sudah berhasil meningkatkan vibrasi sampai saat ini, kamu sudah berhasil untuk mengelola mindsetmu, mengelola pikiranmu, dan kamu saat ini punya banyak target yang ingin kamu capai. Tapi agar kamu bisa memanifestasikan atau mencapai targetmu dengan lebih mudah, dengan lebih cepat, cobalah untuk tanya lagi ke dirimu sendiri. Apa alasan-alasan kenapa kamu menginginkan agar target-target ini tercapai dengan cepat? Lalu, tanyakan, apakah saya sudah bisa semakin percaya pada mujizat? Apakah saya sudah terkoneksi dengan Tuhan? Sudah terkoneksi dengan semesta? Apakah saya siap menerima mujizat? Apakah saya siap menerima keajaiban? Atau saya memaksakan kehendak dan segala hal dalam hidup saya untuk berjalan sesuai ego saya saja? Coba untuk beranikan dirimu jujur ke dirimu sendiri. Maafkan semua hal yang terjadi di masa lalumu, lepaskan semua kekhawatiran ataupun rasa sakit hatimu, karena kemampuanmu untuk memaafkan itu yang nantinya akan membuka lebih banyak pintu lebar-lebar untuk kesempatan-kesempatan yang lebih baik masuk dalam cerita hidupmu, dan kebahagiaan-kebahagiaan lain masuk dalam cerita hidupmu. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 5. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Deletion Priestess. Karena nomor 5 sudah, sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih nomor 6. Astaga! Hai kamu, astaga! Segala hal itu saat ini sedang disetir dan berubah untukmu. Ada perubahan yang menantimu. Dan ini bisa dijadikan sebagai penyebab atau alasan dari sesuatu hal yang bisa kamu rayakan nantinya. Jangan takut, kamu tidak perlu takut. Tapi ketahuilah bahwa tidak apa-apa untuk merasa takut ketika kamu dihadapi dengan situasi atau ketidakpastian dalam hidup. Karena hal yang lucu adalah keberanian itu tidak akan muncul dalam situasi di mana ketakutan itu tidak ada. Melainkan, keberanian akan muncul dalam situasi di mana kamu harus menghadapi ketakutan atau bahkan disebabkan oleh ketakutan. Cobalah untuk beranikan dirimu melangkah menuju hal yang tidak kamu ketahui saat ini. Lepaskan semua pegangan dari apapun yang sudah kamu selama ini pegang. Dan izinkanlah agar semesta bisa mengambil kendali dan kontrol atas hidupmu, lalu membantumu mengarahkan dirimu menuju kebaikan-kebaikan tertinggi dan pengalaman-pengalaman serta petualangan-petualangan yang luar biasa. Yang perlu kamu khawatirkan dan kamu pikirkan saat ini untuk dirimu sendiri adalah pilihlah untuk memilih keberanian sebagai temanmu. Lepaskan sisanya kepada semesta, kepada kami. Karena ada banyak mujizat yang bisa dikirimkan ke arahmu. Apakah kamu mengingat apa yang dikatakan oleh seorang filsuf Joseph Campbell? Beranikan dirimu untuk mengambil satu langkah menuju Tuhan, dan beliau akan mengambil 10 langkah kepadamu. Kami di sini sedang melakukan tarian takdir untukmu, dan sedang mengusahakan yang terbaik untukmu. Ya, betul. Jangan takut untuk menari. Kami sangat mencintaimu selalu. Oke.
Untuk teman-teman yang pilih nomor 6 yang terakhir, aku rasa dirimu di masa depan ingin agar teman-teman pertama-tama lepaskan kendalimu. Mungkin kamu secara sadar atau tidak sadar ingin mengontrol segala hal atau mengontrol sesuatu hal. Mungkin kamu ingin mengontrol kapan kamu harus buru-buru dapat jodoh, kapan kamu harus buru-buru kaya, kapan kamu harus buru-buru ini, kapan kamu harus buru-buru itu, bla 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 bla. Yang jatuhnya kamu malah jadi kayak semacam mengatur Tuhan, mengatur semesta. Bukannya malah berserah dan percaya bahwa rencana Tuhan atau waktunya Tuhan itu pasti akan selalu jadi yang terbaik. Yang perlu kamu lakukan saat ini selain berserah adalah beranikan dirimu untuk berani. Dan jadikan keberanian sebagai temanmu. Maksudnya gimana? Jangan takut, jangan khawatir, percaya. Lakukan bagianmu, tapi izinkan juga Tuhan melakukan dan mengirimkan mujizatnya pada waktu yang tepat, pada waktu yang terbaik. Alright lah, Bora, bekerja sambil berdoa. Jangan memaksakan kehendakmu atau memaksakan egomu. Aku rasa segala hal akan baik-baik saja pada akhirnya untuk teman-teman yang pilih nomor 6. Dan walaupun situasinya memang sekarang saat ini sedang berubah dan kamu mungkin tidak bisa membayangkan ke depannya akan terjadi apa, atau kamu akan melangkah atau diarahkan kemana oleh Tuhan, oleh semesta, beranikan dirimu untuk percaya bahwa waktu Tuhan dan rencana Tuhan pasti akan selalu jadi yang terbaik. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 6. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Prestige. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Prestige. Kalau gitu, berarti semua pesan untuk video kali ini sudah disampaikan. Aku harap pesannya bisa bermanfaat. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.